Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bikasrati dzikrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadratil Mukarram wal Muhtaram Syekhuna wa Mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah Imamuz Zaman wal Makan Rabbil Alamin Ghuthil Azam Sayyid Pangarsa Abah nuku urang sadaya dipihormat, nuku Allah dimuliakeun, nuku urang sadaya teras-teras ditanek lulu beranana. Al-Mukarram wal-Muhtaram Pangarsa Aang, Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Soleh, para mubalighin mubalighah dan ikhwan akhwat thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Sungguh bahagia malam ini saya bisa ikut berkhidmat. Jadi kalau datang ke masjid ini malam 11 tidak ada yang punya niat duduk dan bicara di sini, tidak ada. Semuanya di dalam niat khidmat, duduk mendengarkan. Yang membacanya Kiai Soleh, tapi yang musannif kitabnya, penyusun kitabnya Pangarsa Abah. Jadi kita tembus pandang bahwa sebenarnya yang sedang memberikan pendidikan ilmu tadi adalah siapa? Begitu. Ini majelis Pangarsa Abah, bukan majelis kami, bukan majelis ajengan jajan, ajengan gaos, ajengan soleh, bukan. Karena pelaksanaan ini sejak mulai 94 sudah berjalan 14 tahun itu atas petunjuk beliau. Nah, kalau sesuatu sudah menjadi petunjuk beliau, masuk kepada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mungkin saya dianggap berlebihan ngomong begitu. Itu untuk Nabi, Pak. Ya. Untuk Nabi dan para pengikut dan para pewaris. Karena itu kalam beliau, maka sampai hari ini majelis khidmat Tabarruk Miftahul Sudur ini jalan dan berkembang terus. Siapa yang membaca, siapa saja. Siapa yang memberikan bimbingan, siapa saja. Lisannya lisan siapa saja, tapi sumbernya dari Pangarsa Abah. Paham ya? Tuh. Jadi di sini tidak ada depan belakang, tidak ada kurang lebih, tidak ada tinggi rendah, tidak ada, sama. Maka diberi nama majelis. Majelis itu asal maknanya tempat duduk, artinya duduk bersama. Adapun ini pakai kursi ya supaya tidak tambah dosa, sebab yang di belakang gini terus. Makanya pakai kursi ini untuk mengurangi dosa aja. Ya, dan ini juga duduk gitu. Ya. Jangan sampai salah paham orang Bali dan lain-lain, ya. Majelis. Tidak ada depan belakang. Kami 3 orang ini atau wakil talqin ada siapa yang datang ke sini? Tidak ada yang punya perasaan, oh saya sih instruktur, saya trainer, saya pelatih, saya pembaca. Enggak, semuanya adalah konsumen, pasien, semuanya pasien. Khidmat, artinya khidmat tadi sudah disampaikan, kerja. Karena dalam tarekat ada 3 wazifah. Wazifah pertama adalah rabithah. Wazifah itu bagian, keharusan, tugas. Murid ada 3 tugas pokok. 1 rabithah, tersambungnya ruh kepada guru. Tidak boleh putus sesaat pun, sebab bumi ini, dunia ini ibarat lautan dalam. Kita berpegang pada guru. Sekali lepas tenggelamlah kita. Rabithah itu enggak syirik, enggak musyrik. Tidak. Bukan mempertuhan guru. Tidak mempertuhan guru. Tetapi kalau mengagungkan guru itu tugas dari Allah. Beda ya, mempertuhan dan mengagungkan beda. Kalau mempertuhan menganggap guru itu Tuhan. Harusnya Allahu Rabbi jadi Abah Rabbi, itu syirik. Siapa yang berani nyebut Abah Rabbi? Abah Tuhanku. Tidak ada ya. Tapi Abah Syekhi, Abah Murabbi, pembimbing kami. Siapa yang larang seperti itu?
Baik, yang ketiga, wazifah murid di dalam thariqah adalah mujahadah. Ya, yang kedua, ya ke satu robitoh, kedua zikir itu kedua. Nomor satu adalah robitoh. Ini sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam Jami'u Ushulil Aulia kitabnya. Zikir itu kedua. Jadi kalau seperti belajar renang, robitoh itu kita berpegang pada tambang yang ditarik oleh pelatih, lalu zikir itu keceplak-kecemplungnya kita. Tangan kaki keceplak-kecemplung. Kalau dilepas tambangnya tenggelam aja tetap. Sebab kelasnya masih gaya batu. Jangan anggap zikir kita yang hebat, bukan. Robitoh yang nomor satu. Tapi robitoh harus dengan zikir. Robitoh tambangnya, zikir adalah gerakan kitanya, upaya kitanya. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah itu khidmat. Dipercaya sebagai pengurus Yayasan Serba Bakti Pusat Korwil, perwakilan, pembantu perwakilan sampai keranting, andaikan ada sampai keranting. Bukan raja ikhwan, tapi khidmat, melayani. Wakil talqin bukan raja ikhwan. Datang ke hiji daerah cerek nong. Wakil talqin ya. Bukan, pelayan. Wakil talqin juga masih di posisi imtihan, masih di posisi ujian, sedang diuji oleh guru. Kamu diberi tugas ini dengan label ini, kira-kira bisa bawanya enggak? Karena itu kalau wakil talqin yang sadar terhadap keterbatasannya, insya Allah dalam kalbunya enggak ada pengakuan saya hebat, saya sudah di level tinggi, saya sudah maju. Bukan, saya sedang diuji oleh guru. Bisa enggak membawa bendera kepercayaan yang sangat mahal ini? Sesuai enggak akhlak saya dengan posisi itu? Cocok enggak bahasa saya? Ya, bukan khalifah mursyid ya, badal talqin. Saya hormati orang yang menghormati kami disebut khalifah mursyid. Istilah kitab kalau badal talqin khalifah enggak ada. Ya begitu. Ini saya bertanya hal-hal seperti ini kepada beliau. Kalau di Suryalaya, wakil talqin tidak diistilahkan khalifah mursyid. Jangan sampai nanti kalau disebut khalifah mursyid merasa jadi pengganti mursyid. Di musim-musim guru agung secara fisik terlihat uzur, hati-hati tatawul. Tatawul itu maranyangkeun beuheung. Ini sering terjadi dalam tarekat. Kalau Syekh Mursyid uzur, seperti kalau di dalam film kungfu kerajaan Cina dipimpin oleh kaisar uzur, nah jenderal-jenderal ini ada yang kasakusuk, punya keinginan tertentu. Hati-hati para ikhwan. Doakan kami mudah-mudahan istiqomah. Melihat secara fisik Syekh Mursyid uzur juga itu ujian bagi kita. Apakah kita menganggap menurut mata uzur, menurut kalbu juga guru uzur? Jangan. Ujian juga. Ya, ini bukan berlebihan. Sesuatu yang lebih kalau disebut lebih pas disebut. Yang lebih disebut lebih artinya pas. Kalau yang lebih disebut kurang tidak pas. Hanya yang ada istilah berlebihan, tidak ada istilah berkurangan. Jangan berlebihan, artinya kalau yang lebih disebut lebih pas. Ya, jadi hati-hatilah kalau kita mengucapkan abah tu damang, abah kita segitu. Hati-hati. Ya, ada pandangan mata kasat, ada pandangan basiroh, pandangan dalam. Ya, ini adab di dalam thariqat. Antara lain, tiga kita sedang belajar tiga-tiganya robitoh terus. Robitoh itu bagaimana sih? Katanya harus membayangkan ada yang pakai alat seperti itu, silahkan. Ada yang robitoh itu pokoknya selalu sadar bahwa antara saya dengan Allah harus melalui guru mursyid, itu robitoh. Robtun. Itu teh isim paknya tapi manana masdarnya. Robitoh itu. Robitoh dari robtun. Robtun artinya ikatan. Mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau itu robitoh. Tersambung artinya, tersambung. Baik hadirin, saya akan mencoba membagi dua bab lah. Bab pertama tentang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fathul Arifin. Ini tersambung dengan pertanyaan kemarin waktu manakiban di pesantren Az-Zainiyah Sukabumi. Ada tamu ikhwan yang menyampaikan, kenapa banyak orang yang sumbang terhadap thariqat? Ada dua. Kalau diteliti ada dua sebab yang sangat mendasar. Bukan cuma dua, bisa 20, bisa 200, bisa 2000.
Tapi sebab intinya dua. Yang pertama adalah karena informasi atau dakwah tentang thariqat ini belum merata. Kalau tadi Pangarsa Aang menyampaikan berguru di beberapa masyaikh yang kita hormati, ahli ilmu, tapi kita tidak pernah mendengar informasi thariqat atau informasi positif tentang thariqat. Sama dengan saya. 15 tahun dulu di pondok, di beberapa pondok, kurang lebih di 10 pondok, saya pindah-pindah. Tidak pernah mendengar informasi tentang. Kenapa begitu? Hakikatnya adalah skenario Allah. Takdir Allah nama gitu. Nama kayak gitu, cek sutradara anak itu gitu. Si Arnold main film. Kalau dia nembak, batur para raya wae, manehna ditembak ku hesekeuna. Da cek sutradara ngatongkeuna. Cek budak nu can ngarti mah jagoan di mana na cek sutradara terus gan tembak teu kenakeun sia karena deket ini peluru manehna ka batu paeh tah sutradarana kitu. Bumi ini juga kan kata Ahmad Albar panggung sandiwara, wong ini juga panggung ini. Sutradaranya dia satu. Ini positive thinking, husnudzon positive thinking itu. Mengambil hikmah positif dari sebuah keadaan. Kok pajajan senyum-senyum aya pi omongeun nu kumaha ngomongna kitu. Dina otak geus aya, dina hate geus aya kan ngomongna kudu kumaha. Saya omongin aja. Itu yang disebut oleh Pangarsa Aang, tidak ada istilah kebetulan. Saya kalau ngomong kebetulan cek Aang ulah. Saya cabut lagi kalau ngomong kebetulan. Kumaha ngomongna kieu ngomongna urang kieu, urang pilihan bahasan ya. Kalau kita datang ke satu lahan tanah pertanian, tanah itu belum ada yang menggarap, masih ngajejemrung. Naon bahasa Indonesia ngajejemrung? Masih semak belukar. Jadi saya sengaja bawa laptop, bisi pajar tadi torekat anti dunia. Saya mau bawa layarnya tapi mobil saya nggak cukup, kudu make elep mobilnya. Jadi kita datang ke satu tanah untuk lahan pertanian yang masih semak belukar, malah masih ada ular, macan segala macam. Ganggarangan careuh aya. Apa sikap kita? Saya mau bertanya kepada 3 orang sajalah. Boleh Anda berpikir sebatas kemampuan otak masing-masing. Nah, saya bagi 3, Yamin, Waset, Shima. Ustaz Jainuddin Shima. Sebelah kanan, mun urang asuk ke hiji tanah nu mosikeun ngajejemrung. Ongko eta terek dijieun sawah tapi ngajejemrung. Kumaha? Salira. Saurang we ngomong. Babat, ya bagus. Tengah, cacar, bakar. Boleh. Ini kecerdasan, bukan kepintaran. Kalau kepintaran, menurut buku kepintaran. Kalau kecerdasan udah nggak pakai buku lagi, ya, udah cerdas. Itu sikap itu, pemikiran. Tergantung kita mau berpikir bagaimana. Kalau kita mau berpikir, pokoknya mah saya mah hayang ngomong aja jeleh batur bisa. Begitu datang ke satu tanah yang masih semak belukar, maka kita ngomong, tadi pari gawe teh, cereuh kumaha itu jadi masih kena ngajejemrung kieu wae. Sok rek 5 jam ngecebrek pek wae. Up to you, kaifa syi'ta, terserah Anda. Bisa dan Anda puas. Hakan ku aing disikat. Beres teu? Ngadat di sisi mek-amekan. Meja digejretan tika rajet. Tongkat digebuk-gebuk tika potong. Mek-amekan nya naon teh? Tuh, itu yang saya tanyakan sebenarnya. Bagaimana pemikiran Anda? Anda mau jadi ahli gibah, ahli ngecebrek lah. Tapi Anda mau jadi orang yang menangani, barangkali begitu datang senyum. Alhamdulillah, loba pigaweun euy. Seneangan pagawean. Nuhun kanu ti hareula teh dipigawe, jadi pigawean urang. Kira-kira sih yang agak-agak sesuai dengan cara pandang arif billah seperti Pangarsa Abah, rasanya itu. Itu arif itu. Bukan cuma cerdas, itu sudah arif itu. Nama siapa saja. Sudah arif, sudah marifat, sudah memakai pandangan batin. Nah, kalau Anda melihat tanah belukar pandangannya seperti tadi, seperti hari ini juga melihat tanah belukar manusia di dunia yang 5 miliar ini, yang kebanyakan belum mengenal thariqah. Dari umat Islam 1,5 miliar di dunia, saya berani menduga-duga, gak usah miliar dunia dulu, Indonesia lah. Indonesia yang 200 juta umat Islamnya kurang lebih itu sudah dengan anak-anak itu. Potong gancangan lah 100 juta dewasa sehat. Nah, dari yang 100 juta kira-kira berapa yang sudah
mendapatkan talqin zikir torikot dan mengamalkan, insya Allah saya menduga 10 juta dari 100 juta. Itu dugaan kasar itu. Kalau diayak-ayak beas lagi, diseleksi lagi, mungkin muncul angka 2 juta. 2 juta juga masih diayak-ayak beas lagi. Yang istiqomah pengamalannya mungkin 200 ribu. Juga masih diayak-ayak lagi. Mungkin yang muncul angka 20 ribu. Gesugan deh. Ya udahlah, saya ambil angka 10 juta lah. Pakai husnuzon dan kuda-kuda hati-hati. Dari dewasa umat Islam Indonesia berapa? 100 juta. Kira-kira bisa diduga. Jalur Suryalaya kira-kira 4 juta. Jalur lain dengan sangat menghormati perguruan-perguruan tarekat yang lain, ya kira-kira tisa kabehanana 4 juta gitu. Kabeh ya, bukan hanya 1, 2, 3, 4 yang dari Surabaya, yang dari mana, yang dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Utara. Jadi kira-kira kabeh sa Indonesia itu seberapa? Jadi kalau seperti lahan 1 hektar gitu, yang sudah diolah baru 1 are, karek 10 bata cek urang Tasik. Sedangkan kabehna 1000 bata, 10.000 bata anu dibenahan karek jauh kan. Begitu Anda masuk bisa begini, kumaha itu Indonesia teh jelema teh waruh kana rekatnya rek kituan Tapi yang arif insyaallah begitu melihat Indonesia sajalah dulu ngobrolnya seperti ini, kita akan tersenyum. Alhamdulillah, di saat-saat Allah menciptakan manusia, di antaranya ada yang diberi nama Gawas dan Jejen, maka keadaan semak belukar masih seperti ini. Jadi aya pigawean anak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Indonesia sedang banyak musibah itu ini. Terserah sikapmu mau bagaimana. Mau panik, mau sedih, bebeakan. Nah bisa. Indonesia loba musibah. Nyata tuh negara aing cerek hegah. Arek kitu taekeun na koran, na TV ngomong ngocoblak. Sedih, negara Indonesia banyak musibah, sedih. Nalangsa, teu bungah sama sekali. Tuh, terserah mau pakai kecerdasan, kearifan, kepintaran. Kalau kearifan sudah pakai pandangan kalbu. Kalau Anda punya anak kelas 3 SMP lalu ikut ujian, sedih apa gembira? Gembira karena anak ikut ujian. Yang anaknya diberhentikan oleh guru karena nakal, sedih apa gembira? Karena tidak ikut ujian. Indonesia sedang ikut ujian, jadi terserah. Itu senyum mahal itu. Di saat-saat harusnya sedih, pangarsa abah sok kalah gumujeng. Sebab pemahamannya tembus dari mulki malakut jabarut lahu. Tembus pemahamanna lain paham ecek-ecek, paham deet ngocoblak, nyunutan batur, goreng ngepat. Terserah mau jadi orang apa kita. Jadi kalau seperti tadi itu bagi saya insya Allah tidak aneh mendengar ustadz, kiai, mualim, ajengan membid'ahkan dan lain sebagainya. Gak aneh, wong karena saya tahu basic ulama Indonesia adalah 99% rata-rata belum mendapatkan informasi atau penjelasan thariqat secara benar. Jadi tugas kita harus menyampaikan informasi secara benar. Jadi pigawean proyek. Alhamdulillah. Sok sing mineng lah karena itu teh. Sing mineng. Kiai anu ngajejeleh. Alhamdulillah. Pantes dina tambeh ada kalimat ulah medal sila upama. Itu bukan kata-kata sastra yang muncul untuk puisi prosa meliuk-liuk dinilai dan diberi piala. Bukan. Itu pengalaman Hadrati Syekh Guru Agung Pangarsa Abah di dalam perjalanan bertorikot mengalami hal-hal seperti itu. Kadang orang dalam mengamalkan torikot karena dijelekan oleh sesama ulama jadi ngewa ka ulama nu ngagogoreng. Maka kata mutiara nomor 1 adalah ulah ngewa ka ulama nu sajaman sabab pika ngewaun. Gitu. Jadi ulah ngewa sabab loba pika ngewa. Kadang-kadang orang nenyo batur henteu pika ngewaeun urang anu ujug-ujug ngewa. Jadi eta jangan eta sanajan jago ngajina tapi can diajar tarekat jadi masih kecil dan eta mah teu urang kitu na tuh. Atau memang ituna jegar-jeger nyonyolahkeun jeung segala rupa. Atuh kana lita. Ini yang kadang-kadang ikhwan juga cengengesan karena merasa tersinggung maka melapor ke bidang ilmu dakwah, tolong dibom.
ngundang ketua bidang ilmu dakwah untuk ngebom. Untung ketua bidang ilmu dakwahnya belajar menyambungkan robitoh ke pengarsa guru. Robitoh itu bukan hanya robitoh, ingat saja. Biasanya Abah kalau menghadapi hal seperti ini biasanya bagaimana? Cara penanganannya kalau mursyid bagaimana? Jadi kita pun ya sasieureun sabeuneureun ikut beliau. Kalau beliau ibarat lautan, kita setetes dari lautan itu. Pengarsa Abah mun kitu ngadat tong. Lamun pengarsa Abah ngadat, urang ge urang ngadat. Jadi robitoh di bidang pengadatan. Maka saya datang ke satu daerah, mana kiai di dia anu wani-wani ngagogoreng. Sok, paharap-harap jeung saya. Bisa gitu. Nah, apakah itu pribadi jejen atau dari mursyid? Kira-kira? Tahu pribadi jejen gitu. Entang mamawa mursyid bisi pajar mursyid urang kitu engke. Mursyid pasti bukan untuk merengut, untuk manyun, pasti senyum. Saya. Ayeuna nu kitu teh kala kasok naon beliau mah. Saya alhamdulillah. Itu cek urang masya Allah naudzubillah kalau alhamdulillah pasilang-silang wae Abah mah curut. Beureun dawuh Abah aku mah maneh. Otak sia mah otak kopral aing mah jenderal. Monya jenderal kudu jaluan ka kopral. Atuh turun harga beureun. Paham ya? Ada orang Lampung ada. Ya, ini Lampung. Ketika saya dari Palembang mampir ke Lampung, menakiban pembinaan di Lampung, saat itu baru seminggu di Lampung ada bedah buku langsung oleh pengarangnya yaitu Ustadz siapa Hartono ya. Ya saudara kita, maaf saya sebut nama karena memang namanya disebut di bukunya kok. Di bukunya itu apa? Bukunya judulnya Tasawuf Belitan Iblis. Bagus itu. Tuh, kade orang lawan murid apa? Bagus. Tak gitu ulah. Ketahuan kopralnya kamu. Cepet panik, jangka pancing, kebanyakan makan japuh itu. Obat tinjat garam. Dingin, jernih orang dikir kok pemarah. Jangan terpancing orang dikir. Di sini luar biasanya dikir. Kalau orang dikir masih biasa ya biasa, belum luar biasa. Wala dzikrullahi, enggak wala dzikrullahi kabir, tapi akbar. Dikir agung, dikir lebih dari yang lain, maka orang dikir pun lebih dari yang lain. Judul bukunya Tasawuf Belitan Iblis. Senyum. Senyum maksakeun teh heula na. Da ngagugudag otak panas, hate panas teh. Orang Sunda nyebutna seri koneng. Dalam hati sakit, otak panas teh. Seri mawur. Selesai saya ceramah karena saya sering buka forum tanya jawab, boleh. Di dalam ceramah thariqat mau diadakan muzakarah tanya jawab, boleh. Saya mau mual, entam ai mual. Bukan harus, tapi boleh kalau mau sila. Tuh, Pak Ajengan, baru seminggu ini di IAIN Lampung telah ada bedah buku judulnya Tasawuf Belitan Iblis oleh pengarangnya. Bagaimana sikap Ajengan? Maksudnya barangkali sengaja supaya saya. Siapa berani begitu? Ini komandan pusat. Mau perang dengan saya? Bisa begitu bisa? Bisa kalau memang maunya begitu. Tapi tentu Suryalaya akan disebut perguruan silat, bukan perguruan tarekat. Karena orangnya cepat tersinggung. Saya berupaya senyum. Sarua saya ge panas dulu. Tapi saya senyum. Oh, begitu. Kan ikut apa? Dalam hati, Pak, tolong Pak. Tekuat. Pengersa tolong. Urang ge sarua panas dulu. Hayang adat. Kapan? Siapa orangnya? Coba cari nomor teleponnya. Pengennya kan begitu. Beraninya seperti itu terhadap terang. Tapi karena saya robitoh, biasanya pengarsa Abah kalau mengenai yang begini nggak terpancing, senyum beliau. Saya pun senyum di sini. Maka saya ngomong, "Ndak apa-apa. Itu biasa. Nggak usah bingung toh. Bagaimana hebatnya Profesor Dr. Harun Nasution. Bahkan beliau sebagai orang ahli filsafat pernah seperti Mu'tazilah ya beliau. Tapi ujung-ujungnya beliau kan menjadi pengamal zikir. Saya katakan, siapa tahu pengarang kitab itu nanti dapat hidayah. Ayo, amin. Ya maka nyaritakan di situ. Maka orang di situ juga sama. Amin. Berarti sudah ya? Ya sudah selesai. Repot-repot melayani. Ya gitu aja repot. Makanya gue pikirin. Ini hikmah zikir. Nonton wayang golek Mang Ujang dan Mang Udin analika cepot astra jingga datang udawalan nalagar cepot ngupat kapit senjata na peletak si Udin kena
beletak si Ujang kena. Mana deui gebugeun aing cek sateh. Bagaimana sikap si Udin dan si Ujang? Si Ujang marah. Kurang ajar. Dicepot goblok sama ke neungeul ka aing. Kirwak wayang dicokot bebetkeun. Kusaha? Ku si Ujang. Ujang lah siapa aja boleh sebenarnya ada contoh. Wajar? Wajar atuh dah. Si Ujang dikumaha ku si Cepot. Diteungeul jadi si Ujang kumaha? Ngamuk maka si Cepot dikumaha? Kusaha? Wajar. Rek didalilan jadi wajazau sayyi'atin sayyi'atum misluha. Uyah bayar uyah hadirin. Sakumaha dina Al-Qur'an. Da teh Al-Qur'an mah bener eta ngabenyenganana nu sok salah. Al-Qur'an jeung hadisna mah pasti bener. Ngan ngabenyenganana sok kumaha keperluan. Eta salah teh eta. Ku si ieu ayat ieu dipake, ku si ieu ayat dipake. Cek Allah teh hor kumaha sia nya. Eta kacipta teh. Lamun ngagogoreng batur rek make dalil cuy. Make Quran, make hadis. Kalau bagi orang awam, aduh aya Quran aya hadisna. Kalau bagi ulama, hadisnya sih bener, tapi lu ngegunain itu cocok apa enggak? Masih ada pertanyaan. Si Ujang kumaha tadi? Ngambek, wajar. Aya dalilna. Aya wajazau sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Quran itu. Jadi dia sudah benar. Ada lagi kalimat tambahannya. Masih ada bagi orang tarekat masih ada kalimat tambahannya. Benar si Ujang benar. Benar. Apa tambahan Anda? Saya minta tambahan. Ujang benar barusan sepakat. Tapi ada kalimat tambahan kalau orang tarekat. Apa tambahan? Menurut kanan tidak bijaksana. Tengah, kiri. Ya, baik silakan. Bebas. Ini kecerdasan, bukan kepintaran. Tidak diikat oleh sebuah kaidah buku ini. Iya, tidak menyelesaikan masalah. Bagus. Kalau saya menambahkannya, itu benar di kelasnya. Benar di kelasnya, wong kelas terbang dengan kelas apa kalau tinju? Kelas berat, kelas terbang, kelas bulu. Itu hebat di kelasnya. Jadi memang si Ujang kelasnya kelas begitu. Maka bersikap begitunya jadi cocok memang di kelas. Si Udin sama-sama di apa? Digetok usaha. Malah senyum. Alhamdulillah. Hebat luar biasa. Ngaluarkeun duit malahan nanti pesak. 50.000 khamsin di amplopan keur saha? Keur dalang. Assalamualaikum Kang Asep, atur nuhun. Kang Asep Sunandar, tur nuhun Bapak si Cepot. Pan Asep teh Bapak si Cepot disebutna. Abah si Cepot. Panyobat jeung kuring mah sama-sama seniman. Saya dengan beliau dengan para dalang dengan sama-sama seniman. Sok nyebutna geuning aidina TV keur ngulinkeun si Cepot. Kang Jejen damu. Jajan teh ieu nu dimaksud. Itu setelah saya belajar tarekat. Dulu saya paling tarik ngebabadan seni. Pan tadi teh ti guruna kudu kitu kudu galah. Aya geus diajar di Suryalaya bener euy. Nu bener teh geuning loba lain urang wae. Urang ge teh bener teh henteu. Kalau dulu nu bener teh aing, batur teh salah kabeh. Ini ada perubahan-perubahan setelah belajar dikit. Jadi si Udin mere duit ka saha? Hebat Kang Asep Sunandar, hebat luar biasa. Iya kaingetan ti anak. Nah naon kitu? Eta bisa ngulinkeun si Cepot tina luhur gebog bisa ngagetok penonton. Pagawean hese teh Kang Asep. Atuh puguh eta uing ge bisa kieu teh latihan heula lila. Ceuk saha teh? Itulah pandangan orang tarekat. Kenapa bisa tersenyum di tengah-tengah kemarahan? Bisa tersenyum di tengah-tengah harusnya menangis dan sedih. Karena ia tembus pandang. Jebet teh jelema aya nu kitu tadi kalakaseuri hatur nuhun. Alhamdulillah cium tangan walah urang. Kunaon ajengan make kitu? Apaan itu dalangna? Paham? Sukabumi pernah terjadi. Ajengan di Kecamatan Gunung Guruh. Mubalik kita lapor kepada saya. Saya mohon ajengan Jejen bisa datang ke kampung kami. Bukan apa-apa, terlalu banyak ulama di daerah kami yang menjelek-jelekan tarekat. Tolong dibom ajengan. Kalimatnya bom lagi. Saya katakan gak usah repot-repot, gak usah ngundang saya. Ku akang. Sudah, saya berikan penjelasan sejelas-jelasnya, tapi tetap aja gak menerima. Masih ada cara lain. Apa? Yang pertama, berdoa. Ya Allah, seandainya masyarakat di kampung ini menurutmu lebih baik mengikuti ustadz selain saya yang menjelek-jelekan tarekat, silahkan ya Rabb. Jadikanlah masyarakat di sini pengikut mereka. Ini doanya orang tarekat. Saking husnuzon pada orang lain. Pokoknya Allah kudu bingungan. Cik Allah mana nu bener atunya kumaha? Moal. Tang ragu-ragu ente jeung Allah mah. Kitukeun ka Allah. Ini pengalaman saya. Seandainya memang
masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih baik mengikuti Kiai Anu yang sering menjelek-jelekan zikir tarekat. Ya Allah, jadikanlah mereka pengikutnya yang baik. Tega, ngadu itu tega, harus berani begitu. Itu tawakul itu begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda ingin ngebom dia, layani dia dengan pelayanan yang baik. Umpama senalna kotor pangumahkeun. Kirim makanan, kirim uang kalau punya, kirim pakaian. Itulah pelayanan orang tarekat kepada orang yang memusuh. Asih kanu ngewa ka maneh dibaca unggal manakiban, batur ngewa bayar ngewa, uyah bayar uyah, wajazau sayiatin sayiatun. Masuk dalilnya ke situ. Tapi kalau mau memakai waman afa wa aslaha, ayat lanjutnya, siapa orang yang bisa mengampuni, memaklumi kesalahan orang lain, bahkan akhirnya berbuat baik pada orang numika ngewa, maka dia adalah orang yang sudah terpanggil untuk bergabung bersama arifin. Aduh teu sanggup cenah ajengan ikut kitu mah, itu sanggup kitu mah. Dikirna karek nahun tuh, can tembus kana kalbu. Saya punya pengalaman seperti tadi, seorang syekh kiai besar Sukabumi mendengar ajengan jajian diajar zikir ke Suryalaya. Saya hadir ke majelis pengajian beliau hari Jumat yang diaji Fathul Muin, Ihya dan kitab-kitab lain. Melihat di antara jamaah ada jajan, maka 2 jam full time kitab yang diaji menjadi peluru untuk nembak saya. Situ. Kelihatannya kiai lain puas betul melihat jajan dihantam. Ada anu katingalina kumat kemot bibira. Kira-kira kalau diterjemahkan lebok siap, makan lo. Sampai saya disebutnya oleh kakak beliau adalah benget kulit badakeun. Memang jangan jajan kulit badak banget. Gablek ka era. Sakit manusia. Marah manusia. Hampir siang aja angkat. Kita rek mana ngaji teh? Ayo, ka saya maksudnya. Wajar kalau saya begitu? Ada dalilnya? Uyah bayar, wa jazau sayiatin di kelasnya. Kelas ujang. Terserah mana rek kumaha. Kelas ujang tuh. Can jadi murid abah dina akhlak. Karek murid dina dikir. Dikir itu alat. Buah dikir akhlak. Saya masih terngiang Al-Mukarram Ustadz Ali. Menasehati saya yakin. Beliau katakan akhlak. Di majlis. Di Masjid Nurul Asrar. Ustadz Ali tahun yang lalu beliau ceramah akhlak. Baik hadirin. Jadi tadi kumaha tuh Pak Jajan? Maka saya pun berpikir. Oh. Ini yang sedang ngomong kiainya apa setannya kira-kira? Oh, kira-kira sih yang lagi ngomong begitu nyegokan batur bari puntak bentok mah lain kiai nu ngomong ieu mah setan. Setan takutnya hanya oleh Allah. Maka saya layani dia dengan zikir. Zikir kopi urang. Bari senyum nyeri teh. Da moal ujug-ujug jadi kelas arif billah ada proses dulu. Selesai pengajian, saya musopahah kepada beliau. Assalamualaikum pangersa, waalaikumsalam. Nyuhunkeun duana. Aya naon ajengan mingon payun abdi bade dongkap deui. Untuk mengenakan beliau, minggu depan saya akan datang lagi. Artinya tidak tersinggung. Minggu depan saya datang lagi ngaji lagi. Ternyata masih ada sisa. Tapi alhamdulillah setengah main habis. Sajam deui beak we. Geus beak urut amuk segala. Saya katakan udah lain. Musafahah lagi. Izin Allah karena beliau tokoh NU, ternyata di dalam ADART anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama ada 14 lembaga, 2 lajnah dan 10 badan otonom. Badan otonom nomor 1 adalah Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Izin Allah saya dikirim ke muktamar di Pekalongan seizin pengersa Abah. Ada orang yang mengatakan kepada saya, "Ajengan biasana Abah tarang izinan. Mubalik Suryalaya kudu kumpul-kumpul jeung organisasi lain." Ya, saya katakan. Saya akan coba. Saya menghadap kepada pengersa Abah. Pengersa Abah abdi di ulem ka Jam'iyah Ahli Thoriqah An-Nahdiyah kanggo ngirim muktamar. Jung sing berkah bager. Itu sudah lain cerita itu. Kepada saudara-saudara yang kebetulan, nah ini sudah kebetulan diwanya temen ngomong kebetulan. Ya wasitna mah dia. Cicing-cicing keur ngawasitan ingin nyaho. Ya, saya diutus. Jung, katanya, jadi kalau pengersa Abah melarang seseorang, jangan dianggap bahwa itu larangan untuk semua orang. Hati-hati. Beliau Syekh Mursyid Arif. Hati-hati. Kita sering terlalu
terlalu hitam putih. Kalau pengarsa Abah hari ini menyatakan anu dianggap kepada semua begitu. Enggak. Pengarsa Abah ini lautan tanpa tepi. Dalam bukunya pengarsa Aang kan. Saya katakan kalau kepada Anda pengarsa Abah mengatakan jangan, itu masih ada sambungannya. Tapi tidak diucapkan. Kira-kira barangkali begini. Jangan. Kamu jangan. Karena kamu kalau ikut juga memalukan. Mungkin begitu. Mengilu, kuriang ngerakeun kan itu. Bisa jadi. Atau jangan. Karena nanti kamu kalau bergaul nanti kamu terbawa oleh orang lain. Bisa jadi. Cuma seorang mursyid arif. Saya juga diizinkan nggak boleh lain ya kalau kepada saya. Bukan begitu lagi. Munculkan kewaspadaan. Kira-kira mungkin pengarsa Abah mengizinkan saya karena kalau tidak diizinkan takut gondok nanti. Nah, kira-kira begitu. Masih punya curiga juga kita. Tapi tidak mustahil juga ini ada sebuah misi penting. Berangkatlah kami ke sana. Singkat cerita, saya harusnya ikut di Komisi Bahsul Masail. Izin Allah ketika saya sedang berjalan, datang Kiai Haji Ahmad MM, Kiai Sukabumi mengatakan, ajengan jajan dirubah. Ajengan jajan tidak jadi di komisi seminar, tapi di Komisi Bahsul Masail. Balik lagi ke kaum Kulon di Pekalongan. Di situ sudah penuh seperti ini masjidnya. Begitu saya di luar, saya katakan dengan Kiai Komarudin, Kiai ke dalam, kata beliau, kata Kiai Komarudin, jangan sudah penuh, malu ke dalam. Saya katakan ke dalam, itu tetap aja letah, itu ngomong gitu, kajero, ada gitunya kalau dalam tarikatnya, saya baru tahu. Dah cek otak saya gitu, kajero hera, tapi cek letah, kajero, ayah gitu dia tarikat pengersaan non teh, nggak gitu ya teman. Saya bertanya kalau hal-hal zok, hal-hal rasa bertanya. Akhirnya masuk ke dalam. Di sini Kiai Muhaiminan Gunardo dari Nganjuk. Beliau adalah mudir sebagai pemimpin sidang. 3.000 yang hadir. Di situ 500. Dibagi 6 komisi. Dan di depan beliau masih ada tempat untuk 2 orang. Kosong. Tuh, itu mankobah itu. Mankobah Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Sahibul Wafa Tajul Arif. Salah satu mankobahnya sudah ditulis, ya dioret-oret sudah. Satu saat harus ada mankobahnya beliau. Kiai Oman mengatakan, heran ya kata dia. Kamu heran, gue sih enggak. Tarekat, ini dongeng dulu. Padahal saya sudah menyiapkan materi. Nantilah nanti. Ketika akan berangkat karena saya peserta anak bawang dadakan, saya ambil kitab. Kalau orang lain 2 bulan sebelum muktamar sudah dikirim masalah yang akan dibahas. Saya karena anak bawang, anak dadakan, mau berangkat gimana caranya ini? Ngambil kitab satu, warna hijau, fotokopi, namanya Al-Anwarul Qudsiyah, pemberian dari Pangarsa Cijeuri. Saya bawa kitab itu ke Pekalongan. Waktu mau Bahsul Masail, saya bawa juga. Maksud dibawa, ya pokoknya senang bawa aja, memang lagi dibaca. 500 halaman selesai saya baca. Musyawarah dimulai. Soal pertama, bagaimana menurut pandangan Al-Mukarramin para ahli thariqah kalau ada petir menyambar rumah dan berubah menjadi ular, tapi ia takut oleh kayu cendana? Silahkan dijawab. 17 kabupaten menjawab. Bondowoso, Banyuwangi. Lalu apa itu yang pernah dipakai muktamar NU teh naon? Oh, apa dengarana? Situbondo, Jombang, Demak, Meranggen menjawab. Memang ulama thariqah NU di Jarago ngaji, Pak. Saya belum menjawab. Pengen tahu gimana sih caranya menjawab. Soal kedua, bagaimana hukum robitoh di saat berzikir? Rasanya sih saya tahu. Yang tadi juga saya tahu jawabannya. Khosiyat asupna. Tapi takut salah cara menjawab. Hati-hati. 17 kabupaten tadi angkat lagi. Memang beliau sudah mutolaah semua. Saya angkat tangan. Kata Ki Muhaiminan, Kiai dari mana? Sukabumi. Sukabumi apa suka NU? Suka dua-duanya Pak Kiai. Guyon karena memang anak baru. Nggak ada kamusnya Sukabumi ikut-ikut jawab urusan torekat. Kok ini nongol Sukabumi mau ngapain nih? Nimbrung, lauk buruk milu mijah cek orang. Kayak Sunda dijawakan jadi gitu, lauk buruk milu mijah. Batok-kokok pada kukut. Batok-kokok pada huut. Batok-kokok pada huut. Mau ikut jawab Kiai? Insyaallah. Situ Bondo, Banyuwangi, Bondowoso, Demak dan lain-lain menjawab 17. Ke-18 anak bawang yang baru ikut. Semua menyatakan bahwa robitoh di saat berzikir adalah mamnu, tidak boleh karena mengganggu kekhusyuan selalu berdasarkan hadis, dalil dan lain sebagainya. Ketika saya murid Suryalaya menjawab, robitoh di saat berzikir harus 17, jangan 1 harus. Anak baru berani melawan orang banyak. Berdasarkan kitab Al-Anwarul Qudsiyah, tadinya tak kitabnya.
halaman 461 kalau tidak salah. Ini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rabitatu fahiya akadul adabi, dan selanjutnya. Di kalangan Nahdlatul Ulama, kalau ngomong sudah jelas kitabnya, baca kitabnya tanpa cacat. Maka saya minta pada mubalig ngaji, ya. Jangan karena kita sudah punya zikir langsung laduni, kita kudu ngaji deui. Bodoh mah bodoh keukeuh. Maneh. Yang disebutkan laduni itu ngaji ge sebuah puluhan tahun, khidmah ikhlas cingnya, lalu oleh Allah diberi bantuan, itu baru laduni. Lain teu pupuh ujug-ujug bisa, babacaan jadi loba teu ecreg teh eta pan. Ngimaman, wah eta salah eta kitu maca Fatihah kitu, maca surat kitu ngimaman. Yang penting kalbu. Hati, Suryalaya tidak begitu. Pangarsa Abah ahli ngaji, ngaos ngajinya, nya. Kabar mubaliknya, lamun hiji ilmu maneh teu bisa ngomong. Kang kumaha Kang dia menurut ilmu nahwu. Jadi sebenarnya nahwu itu bid'ah. Kita tidak perlu lagi sarua. Jangan begitu. Akang mah teu ahli, teruskeun ka Aang Aos, teruskeun ka Mang Abuy. Mang Abuy teh nanti sobat. Dibacalah kitabnya kira-kira 4 satr 4 baris. Dan izin Allah, Kiai Muhaiminan almarhum 2 tahun yang lalu wafat. Beliau mengatakan, Kiai, kitab apa itu? Anwarul Qudsiyah, Kiai. Apa boleh saya pinjam? Ingat, ini ring. Kalau Anda berantem di pinggir toko, biasa sampai benjol sampai mati nggak jadi juara. Tapi kalau di atas ring, sekali pukul tak kena nilai. Kalau pengurus pusat sudah pinjam ke utusan daerah, namanya pusat nggak punya kitab itu. Nilai itu saya, ini mulai Abah main bisa kita katakan. Kita ini kan orang-orang goblok. Orang tolol, istilah Pak Wafid, panah-panah tak bermata kita ini. Kamana we dikirim, kamana dijedurkeun anak orang. Ke Bali itu, tuh tahu tuh. Keralang kuning di Bali. Alhamdulillah izin Allah. Ya, baik hadirin. Nah, lalu setelah dijelaskan itu, pinjam dan pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ketika pertanyaan ke-4, sebelum 18 penjawab mengangkat tangan, Ki Muhaiminan bicara. Oleh Allah, lidahnya digerakkan melalui karomat Hadrati Syekh Guru aku. Ini bukan main-main, bukan klinik ngomong begini. Syekh Hisam Kabbani ketika datang ke Suryalaya, beliau menyampaikan pidatonya dengan bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Kiai Wahyuddin. Beliau mengatakan, saya sedang bicara. Sebenarnya yang sedang bicara bukan saya. Nih orang yang diam di pinggir saya yang sedang bicara, yaitu pengersa apa? Dengekeun adab dina tarekat. Tapi ngomongna kudu ngomong bener. Ngomong ngaco disebut ieu ti Abah maaf. Ngarusak itu mah. Jadi hadirin udah didukikan tadi teh sanes ti abdi mah langsung rasa ngukur kelas atuh jang, maneh kelas naon? Ngomong ngaco disebut ti Abah. Ya, hati-hati ya. Harus hafal kelas loh. Saya sendiri enggak tahu kelas saya apa, enggak tahu. Hanya guru yang tahu. Hati-hati. Kelas orang mah kekeh kudu nyiapkeun bahan mun rek ngomong. Dalilna ieu, hadisna ieu, kaul ulamana ieu, tepikeun. Tulis sakalan cing bener bisa salah maca ya. Ulang-ulang dulu sebelum ceramah itu. Oh ini ya, materi ini yang akan saya sampaikan ulang. Oke, upami di kelas pangarsa Aang yang sudah wihdah itu kelasnya baru. Kelas orang mah. Hati-hati ya, jempling deui bangun dada amak cekai. Aya kopral nganteur jenderal hayang kiih. Bajuna dititipkeun ka saha? Ka kopral. Cek kopral kasempetan aing jadi jenderal hese mengpengompol jenderal. Pake weh ah. Cek si kopral papangih jeung motor. Hormat. Bintang 3 goblok. Cek batur. Si Udinnya. Aing ge nyaho si kopral macet ah. Si kopral pakai apa? Pakai baju kira-kira disebut jenderal waras, jenderal sedeng. Hati-hati Anda. Jangan terlalu cepat memposisikan diri bahwa kita orang yang layak mendapatkan faidul karomah. Jangan. Kita orang biasa-biasa, orang bodoh, orang sederhana, orang yang tidak punya kemampuan. Normal-normal aja lah. Jangan ingin tampil beda. Lain ini mau balik torekat. Nanaonan sete. Nanti memalukan korup ya. Udah ngomong gak bener, bacaan tuh cerok disebut ya apa? Ini rusak ini nanti merusak. Ya biasa-biasa saja. Dirin. Nah, suka ada nanti. Kenapa kami dengan pengersaan kalau di Malaysia, di Singapura dihantam oleh pertanyaan orang banyak sampai pengersaan punya kaedah sampai hari ini atas pengalaman-pengalaman itu. Kalau mau bertanya, bertanyalah yang sulit hadirin. Pertanyaan masih bisa dijawab, itu namanya belum sulit. Karena pertanyaan yang paling sulit jawabannya paling mudah, nggak tahu. Karena kami belum pernah ditanya tidak menjawab.
Itu jawabannya saya yakin dari pengersa. Jadi di saat-saat rumit berwit urang ripuh mun cara perang mah geus kasedek pipaeheun kakarek datang nu kitu mah. Jadi kajawab keneh ku polo mah tarawaka datang limpahan karomah. Mungkin nu kitu mah bijilna panuri. Kayak dalam perang kan kalau Arjuna perang teu langsung ngaluarkeun cakra henteu. Biasa we pedang cibatu heula. Geus rumit berwit. Perang campuh geus pieleheun kakarek ada perintah ti dewa bijil cakra. Kitu nu kitu mah ulah can nahawan geus main eta. Atuh olok pusaka. Dan pengersa ini kalau yang kecapean istirahat aja. Nanti saya ngomongnya kan suka lama geus peuting deh. Izin Allah. Maka Kiai Muhaiminan berkata, para musyawirin, ku Allah dikitukan lidahnya. Hemat saya rasanya adil ya. Kalau kita balik saja. Kalau tadi jawaban dari nomor 1 sampai ke 18. Kalau kita balik 18 jadi menjawab paling awal. Lalu dibalik 17, 16 dan selanjutnya. Bagaimana? Setuju. Kira-kira jawabannya sama. Nggak usah memberikan jawaban idem saja. Setuju. Silakan 18 menjawab. Saya menjawab. Yang lain setuju. Jadi musyawarah cepat selesai. Karena ada karomat limpahan Allah melalui Hadrati Syekh Guru Agung Pengersa. Walaupun melalui orang goblok, kopral goblok kayak begitu. Tidak apa-apa. Ngapain monyet meli kerupuk. Kerupuk na monyet lain. Lain cokotnya kerupuk namanya. Lamun jelema pantar kieu patut membawa suatu kebenaran, ambil kebenarannya. Keun lebas si jejana goreng patut butut tempat dulitingan tepan. Omean. Sudah ya. Oh begitu. Ternyata di dalam muktamar yang ke-10 ini Jawa Barat mampu memberikan jawaban-jawaban yang tepat dan telak. Karena itu maka diminta Jawa Barat segera melakukan konferensi. Bukan? Ya, kita nonton karomat aja. Gen tepan. Nonton karomat. Kita berkhidmat. Rapat di Jawa Barat. Konferensi Jamiah Ahli Thoriqah ditetapkan di Bekasi. Bekasi angkatan. Maaf kami tidak sanggup. Belum siap biayanya karena biayanya 165 juta. Tempat hotel dan lain sebagainya. Biasanya di Buntet saat itu tidak sanggup. Di Cangkorah juga tidak sanggup. Maka semua menunjuk kita cari tempat baru. Sukabumi. Bagaimana Pak Kiai? Insya Allah. Nah, saya mah boga mursyid, boga talenan. Jika cerita nih, ini nonton karomat. Ini belum ngaji. Proyektor dimatikan dulu, terlalu panas. Biar ini cerita tapi ini mankobah. Manakib Hadrati Syekh Guru Agung. Antara lain itu. Kan dalam mankobah juga ada Syekh Anu murid-murid. Pengalaman murid-muridnya itu diangkat jadi mankobah. Ini salah seorang muridnya walaupun terjelek. Ya tidak apa-apa, diangkat.